Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Demikianlah doa orang yang soleh terukir indah dalam Al-Quran. Sungguh mulia orang tua yang menginginkan anak dan istrinya menjadi penyejuk mata, menjadi pelopor insan-insanan takwa. Namun kini berapa banyak orang tua yang lalai pada cita-cita mulia itu. Mereka memiliki keinginan yang banyak kepada anak-anaknya, keinginan yang lebih berorientasi keduniaan. Ingin anaknya meraih berbagai prestasi sekalipun harus melalaikan ibadahnya pada Allah. Na'udzubillah. Bagi seorang muslim, anak yang solih dan solihah adalah merupakan dambaan. Karena anak yang solih dan solihah tidak saja merupakan aset dunia, tapi juga merupakan aset akhirat nantinya. Bukankah doa anak yang soleh merupakan amal yang tiada terputus? Sebaliknya, jika salah melangkah, anak menjadi pengikut setan terlaknat. Tiada yang bisa dipetik orang tua kecuali kesedihan dan kesusahan di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah barang tentu kita tidak menginginkan hal semacam itu. Mengingat semua itu, ada baiknya kita kaji ulang tentang pendidikan yang diterapkan pada anak. Apa rahasianya hingga diperoleh buah hati yang qurrata ayun atau menyedapkan pandangan mata? Di antara rahasia itu adalah yang pertama, mendidik anak dengan mengikuti kaidah pertumbuhan. Ya, anak senantiasa tumbuh dan berkembang seiring perubahan usia, tidak hanya fisik semata, melainkan juga jiwa, akal, dan ruhnya. Pada awal kehidupan anak banyak menyerap dan belajar dari lingkungan. Ketika mulai bisa meniru, maka anak menjadi peniru yang sangat spontan. Acap kali terlihat anak yang suka memainkan peran-peran orang tua. Entah baik, entah buruk, si anak meniru begitu saja perilaku orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, orang tua harus peka memberikan pendidikan melalui contoh kepada anak-anaknya pada usia mana aktivitas yang tepat diberikan kepada sang anak. Dalam hal ini, lingkungan pergaulan anak mengambil peranan yang cukup penting. Yang kedua, menjaga perbedaan sifat anak laki-laki dan perempuan. Ada fenomena negatif dewasa ini muncul dan berkembang tanpa kendali, yakni peleburan sifat dan perbedaan lelaki dan wanita menurut Zunisek. Tiada lagi perbedaan antara keduanya. Fenomena menunjukkan bahwa anak-anak wanita sekarang cenderung seperti laki-laki dan sebaliknya laki-laki lebih mengarah menyerupai wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah menjaga kesempurnaan tabiat manusia. Adalah anak-anak yang kehilangan kemanusiaannya. Mereka tumbuh menjadi manusia yang tidak menyukai sesamanya. Mereka cenderung untuk membenci dan memusuhi orang lain, tidak memiliki tanggung jawab pada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Orang tua harus pandai memanfaatkan segenap potensi yang ada pada anak hingga bisa berkembang optimal. Tidak hanya memperhatikan fisiknya saja, hingga anak kurang berkembang akalnya dan kering rohaninya. Pula tidak hanya mengoptimalkan potensi akalnya tanpa membentuk jiwanya. Perkembangan akal, ruh, jasad hendaknya seimbang. Akal diberi kesempatan berkembang sehingga terkuaklah rahasia-rahasia ayat-ayat kauni. Jasad pun hendaknya jangan dilalaikan sehingga umat Islam kuat, tangguh, menakutkan musuh,
sisi ruhiyah jangan pula ketinggalan, sehingga sempurnalah sosok manusia itu melebihi makhluk lainnya. Yang keempat, menyiapkan tabiat yang baik. Sesungguhnya tabiat manusia bisa menjadi baik atau buruk. Hal demikian dapat diperhatikan dalam fenomena kehidupan masyarakat. Anak-anak yang tinggal dengan orang tua dan lingkungan yang buruk cenderung memiliki sifat buruk. Sebaliknya, anak-anak dengan orang tua dan lingkungan yang baik rata-rata memiliki pribadi yang baik. Manusia memang dilahirkan dengan dua potensi, positif dan negatif. Manakala orang tua memfokuskan pengembangan potensi baik dan menekan potensi buruk, maka anak pun akan senantiasa bersifat positif. Disinilah peran orang tua untuk memberikan teladan yang baik dan memilih lingkungan yang baik. Latihan untuk membiasakan berakhlak mulia bisa dimulai sejak dini. Bahkan sebelum anak lahir, pendidikan akhlak harus sudah ditanamkan, yaitu dengan menjaga ibadah dan akhlak kedua orang tua. Maka anak maupun orang tua mestinya juga dijaga. Yang kelima, memanfaatkan sifat perubahan tabiat. Ada kalanya berbagai upaya telah dilakukan orang tua agar anaknya solih, tetapi masih juga muncul sifat buruk pada anak atas godaan syaitan dan hawa nafsu. Yang demikian ini jangan menjadikan orang tua putus asa. Sesungguhnya tabiat manusia bisa berubah dari buruk menjadi baik dan sebaliknya. Yang keenam, mendidik anak bermasyarakat adalah merupakan karakter manusia untuk hidup dalam suasana kebersamaan. Ada kalanya terjadi penyimpangan ketika orang suka menyepi, menyendiri dari pergaulan masyarakat. Mewaspadai hal itu, hendaknya orang tua melatih anak sejak dini agar bisa menerima orang lain di luar lingkungan keluarganya. Caranya dengan mengajak anak bersilaturahim, menyatakannya dalam menemui tamu, sekaligus mengajarkan adab-adab dalam pergaulan. Demikian hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka menyiapkan generasi penerus kita dari generasi yang solih ataupun solihat. Kita saling sama-sama berdoa, semoga Allah kabulkan. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.